guys, di video kali ini aku mau nge-share tentang salah satu lingkungan toksik ya, pertemanan toksik. Jadi ini ada salah dua peristiwa. Kalau aku mau ceritain peristiwa toksik itu banyak banget, bisa lebih dari 2 jam. Tapi ini karena durasi, aku ceritain dua kejelekan keisengan temanku. Tapi aku di sini sebagai saksi, bukan korban maupun bukan pelaku ya guys ya. Dan di sini bisa kita ambil hikmahnya bagaimana mengatasi kejadian toksik ya guys ya. Apa yang harus kita lakukan toksik? Bukan aku mau ngomongin keburukan orang, tapi ini adalah sebuah pembelajaran buat kalian semua, tips yang bagus buat kalian mengatasi peristiwa toksik. Oke guys, jadi ceritanya gini. Kejadian ini terjadi di tahun 2015. Maaf ya, aku habis minum jadi agak terjadi di tahun 2016. Kemudian waktu itu kita lagi jalan-jalan di salah satu mall di Jogja berlima ya waktu itu. Ini aku nggak mau nyeritain ini teman kursus, teman sekolah ataupun grup main beda RT, aku nggak mau nyeritain ya, ataupun teman ngekos, karena aku waktu itu pernah ngekos sama beberapa bulan waktu kerja. Biasanya orang Jogja kalau kerja tuh pasti banyak yang ngekos. Nah jadi ini aku mau ceritain, aku nggak mau nyebut nama, tapi buat pelaku biar mereka tuh tahu kalau hal itu adalah hal yang nggak baik ataupun kurang baik ya guys ya. Jadi waktu itu kita main berlima, di salah satu mall di Jogja. Ada satu orang yang lelet kemer-kemer, dan menurutku tuh orang itu apa ya emang lelet kemer-kemer gitu. Itu udah dia yang diajak, dia yang bayarin, tapi tetap dia yang dikerjain. Gak enak banget ya tuh. Dan aku batin, untung bukan aku, karena aku gak bisa berbuat apa. Oke guys, ceritanya gini, sebut aja orang yang disini namanya Mawar ya. Dan yang disini itu namanya Kambuca, kalau kita ya. Jadi itu ada dalam grup dari aku, dan itu sebenarnya ada aku orang yang baru di aku, yang baru dan grup aku. Nah itu kan cuma baru dan salah satu mall ya guys ya. Ada orang kemer-kemer, lemot, habis orang ngetuin mall, apa juga malu, orang tuh sekarang. Kemudian aku di sama temanku yang lain. Nah aku udah dalam bahasa Jawa ya. Wes rumah ini usah kayak apa cepet kayak bablas versi Mawar itu kebingungan. Nah kemudian saya ada balaskan wes orang Jiro luar 1 2 3, terus langsung cabut, udah selesai langsung cabut langsung. Udah yuk, satu orang bilang itu semuanya ikut, satu orang kabak minum, tunggu aku belum apa-apa, malu sampai makan belum selesai taruh minum sambil berdiri, kemudian barang ditaruh depan gitu, langsung sisi yang yang ada semua sisi yang kincunan aja, sudah aku sendiri, barang ditaruh di tas, kemudian dia minum sambil berdiri, sambil berdiri, kemudian tunggu, ngeliat gak ada yang nengok sama saya, itu udah jalan, akhirnya temanku yang dikerjain itu ngejar. Nah itu bener itu, jadi apa ya, dia tuh bagusnya itu biasa aja gitu loh, gak marah. Kalau aku jadi orang itu digituin, pasti aku langsung ya udah pergi sana semua pada ninggal, gak main HP. Aku langsung hubungin saudara aku, atau aku hubungin pacar aku waktu itu, atau aku hubungin pacar aku yang jadi dia ya. Kalau dia punya pacar berapa, jadi aku hubungin pacarnya atau apa, kita pasrah aja digituin. Ya maksud aku ya, itu terjadi di balik layar tuh mereka ada foto-foto dan foto-foto di IG. Ya ada foto-foto, tapi foto-foto yang sah, foto bareng, tapi di balik layar ada hal yang gak mengenakan. Waktu itu aku masih punya Facebook ya, dan sekarang Facebook nonaktifkan tuh sama saja bisa aktif kembali dan nonaktifkan permanen. Dan aku bayangin nanti aku cari Facebook, gak peduli aku lihat kejadian gak temanku di jalannya bukan aku gitu, aku cuma datang gitu. Nah dilihatnya seperti itu guys, makanya kita harus berhati-hati ya guys ya. Kalau ada hal yang orang yang gak enak, saat juga cabut get off ataupun. Nah dulu jahat guys, udah dibayarin sama temanku yang lelet ini, yang kayak putri kerajaan, leletnya super lelet, super lemot, tapi mereka masih ngerjain seperti itu guys. Jadi satu orang tadi kelabakan, jadi gimana gak, belum selesai, yang lainnya udah pada selesai, udah pada siap, udah pada mempercantik, langsung pada pergi gitu aja. Mau gak mau temanku ngikutin, temanku ngejar. Kalau aku jadi temanku udah bayarin, saat itu juga aku ya sana pergi, mendingan aku bubar sendiri kan gitu ya. Tapi gak tau, mungkin saat itu orangnya gak bisa mikir kemana-mana, yang ada yang penting aku main, temennya banyak kan kayak gitu. Jadi sekarang tuh pesan buat kalian, kalau ada orang yang gak enakin, cut off. Sekarang emang lagi zamannya cut off ya, terserah orang mau bilang apa namanya, itu orang dikit-dikit cut off kayak gitu. Ya kalau kita udah sukses, orang-orang yang baik, orang-orang yang jelek itu pada menjauh, pada minder, dan yang dekat teman-teman yang baru itu kebanyakan teman-teman yang sukses, yang lebih positif vibes, lebih baik, lebih sukses. Jadi kayak gitu loh guys. Jadi kalau orang mau bilang apa, kalau kita sukses, yang dekat orang yang baik, orang yang sukses, dan itu pelakunya orang-orang ekonomi ke bawah, cuman modal gaya. Seperti itu guys, itu ceritaku. Terserah aku disini mau dimusuhin apa, mau di teror lewat WA atau apa, WA orang-orang tersebut sudah aku hapus, chatnya aku hapus. Terserah orang mau blokir atau mau neror, yang udah aku gak nyimpen, mau update anak di WA aku gak peduli. Udah gak ada hubungan calon ipar, udah gak ada hubungan pekerjaan, udah gak ada hubungan ikatan resmi kuliah atau sekolah, udah gak ada. Jadi aku gak perlu aku khawatirin. Dan kemudian apa namanya, aku juga gak punya IG, aku dulu punya Twitter, dibatin orang pun itu pakai Yahoo, masih zamannya yahoo.com bukan Gmail, jadi udah benar-benar aktif. Kemudian apa namanya, IG itu aku sama sekali gak punya, dilarang sama someone juga, dia mau ada di Instastory apapun, Facebook apapun, I don't care, aku gak peduli dan aku gak mau tahu. Jadi ini pesan buat kalian semua ya guys ya, itu pesan kejahatan, satu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang licik ini, dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi tenang aja, di sini aku netral, aku cuma ngomong kalau hal seperti itu gak baik, buat pembelajaran buat kalian. Kalau ada orang yang gak ngenakin, saya juga get out. Oke guys, di cerita yang kedua ini masih sama dengan orang yang tadi ya. Orang yang tadi, yang itu beda orang. Temanku yang tadi yang diceritain namanya Mawar, dan sekarang namanya Melati. Si Melati ini juga pernah ikut dalam ngerjain yang 5 orang itu yang ikut ninggal. Sekarang Melati ganti yang dikerjain. Di sini sekali lagi aku hanya sebagai saksi ya guys ya. Dan by the way, salah satu temanku yang ngerjain ini adalah saudara jauhnya orang di sekitarku yang orang umur 26 tahun baru nikah. Bukannya update bulan madu kek atau update jalan-jalan kemana atau update persiapan rumah tangga baru. Tapi dia malah baru aja nikah, belum ada sebulan dia malah update bikin by the way, jadi lupa ada aku ngasih tanggal ini dulu. Jadi apa namanya, temannya apa namanya, saudara, ada orang yang iseng itu, salah satu teman saudaranya temanku yang licik itu, jadi ada di sekitaran sini satu orang, itu harus waspada karena dia sama jeleknya aja tuh kalau ngomongin orang ngeri, tapi kalau dia diajak orang genti dia nggak terima. Tapi kalau ngomongin orang ngawur gitu guys. Kalau aku selagi masih dalam batas bercanda, aku misalnya mau dibilangin gendut kayak, aku mau dibilangin pesek kayak, aku mau dibilangin cangkung kayak, apa nggak malu selagi dalam konteks bercanda. Tapi kalau selagi itu konteks di belakangku, dasar sih itu gini-gini ya, kok gitu banget cewek-cewek apa bu, itu udah apa ya, jelek banget bos namanya. Kalau cuma beraninya di belakang, apa dalam bercanda nggak apa-apa. Nah temanku yang licik ini ceritanya, aku kan berempat. Kalau yang kemarin berlima ini berempat itu dalam arah main di salah satu tempat wisata ya, tempat wisata. Jadi ada satu orang yang cuma disuruh motoin doang. Kalau aku kan mikirnya positif thinking ya, oh mungkin dia itu ikhlas gitu ya guys ya, dia malu kamera, dia anti kamera, jadi dia cuma motoin doang, dia ikhlas, yang penting dia bisa main. Tapi begitu temanku ke belakang, temanku yang dulu iseng ini ngomong gini, apa namanya, kok mau ya si Itul itu disuruh motoin, paling suruh nyemplung sumur juga dia bakalan mau. Ih kalau aku sih gak mau, dari tadi kita foto-foto di tempat banyak spot, mau aja suruh motoin kayak gitu. Kalau aku mikirnya sih, oh apa namanya, itu orang malu anti kamera ya, mungkin wajar lah ya karena dia malu anti kamera, yang penting dia bisa main bareng-bareng udah seneng. Tapi yang namanya temanku
aku. Tapi ternyata setelah aku ganti numpang ke kamar mandi, kan waktu itu HP ku tak taruh di meja ya, WhatsApp ku tak taruh di meja. Nah waktu itu WhatsApp ku kan tak taruh di meja. Kemudian jadi tipe orang yang satu ini, siapapun yang lepas dari dia pasti diomongin. Jadi dia berbagi baik banget, ramah banget gitu, kayak orang latah gitu. Tapi begitu ada orang yang lepas dari dia, udah diomongin semuanya. Ternyata gak cuma temanku yang tadi cuma disuruh tukang foto itu diceritain ya, diomongin. Ternyata aku juga, waktu aku kan dengan pakai Android yang aku matiin setelah 5 detik, aku matiin. Kalau nggak tak pakai itu HP mati sendiri. Nah setelah berapa 15 detik kalau nggak 10 detik lupa, aku matiin kayak gitu. Pas aku kamar mandi, HP ku nyala. Waktu itu WA-nya apa namanya, aku kan habis WA sama mantanku ya aku. Terus teman-temanku gini pas aku datang bilang gini, aku paling males tuh disuruh pap, disuruh video call. Aku ada orang video call nggak tak angkat, aku mending chat aku atau pesan suara daripada apa namanya video call kayak gitu, apa kirim pap gitu. Nah posisi HP ku pun nyala gila. Karena waktu itu belum aku model kunci ya, model aku kunci yang sedikit jari atau yang muka atau yang gini. Aku HP-nya otomatis buka langsung kebuka, nggak pakai kunci layaran ya. Waduh bener ya aku diomongin nih, HP posisi nyala. Terus teman apa mantanku WA, aku lihat aku udah baca padahal aku belum buka. Jadi segitu toksiknya orang seperti itu guys, harus berhati-hati. Nah terserah ya orang ini mau marah atau enggak. Ini pembelajaran buat kalian. Pokoknya kalau ada orang yang nggak ngenakin, get out, cabut, cut off. Karena di luar masih banyak orang yang lebih positive vibes, lebih sukses, nggak suka memanfaatkan orang seperti itu. Itu namanya kejem ya, udah dikasih hati, rokok rempel. Tapi ada satu sisi, ini orangnya nggak pernah marah. Jadi dia tuh orangnya topengnya bagus banget. Di antara teman-temanku yang lain dia tuh nggak pernah bentak, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah marah. Itu cuma bercanda, ngece-ngece gitu, kayak ngomong lembut. Tapi di belakangnya you be careful guys. Jadi seperti itu ya guys ya ceritanya. Dan buat yang merasa, tolong jangan tersinggung karena ini true, beneran kisah nyatanya kayak gitu kok. Kalau orang itu mau balas emang nyatanya kayak gitu. Jadi ini pesan buat kalian. Dan dia tuh pernah bilangin 2 temanku celeng. Waktu itu 2 temanku nggak pernah bisa ikut, dibilang celeng sama dia. Dan disindir-sindir terus lewat status Facebook, lewat komen-komenan Facebook waktu itu, disindir lewat story WhatsApp. Tapi sekarang temanku aman tentram. Tapi dulu mereka berdua tuh dibilang celeng. Jadi tuh orang kalau bilangin orang ngawur, dipuji aja orang berarti nggak terima. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi apa namanya, aku di situ jaga jarak, bener-bener sekarang aku jaga jarak, aku nge-cut out. Kan berarti aku memusuhi habis-habisan, aku membenci, memusuhi, aku nggak